saya melihat sebenarnya hasil penelitian ini menurut saya lebih kuat spiritual entity-nya gitu. Kalau kita di psikologi itu, kalau di bukunya Passer and Smith itu kan akan melihat menganalisis perilaku internal state itu kan biasanya mind and body gitu kan ya. Nah, di sini saya sebenarnya kalau ini lebih dieksplorasi terkait spiritual entity-nya, maka posisi ibu ini dalam menghasilkan suatu konstruk teori terkait resiliensi keluarga ini jelas standing point-nya berbeda dengan yang teori-teori barat begitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita menelusuri mengenai penelitian mengenai religion spiritual, terkadang itu istilah yang sifatnya istilah itu, konstruk itu dipertukarkan begitu ya Bu ya. Sebelumnya tadi Prof. Gandhi sudah menjelaskan tentang sebenarnya religius dan spiritual itu konstruknya berbeda. Tapi kalau di barat pun sebenarnya masih sulit membedakan ini religius dan spiritual. Nah, saya melihat, membaca gitu ya, tidak cuma melihat, membaca dari awal sampai akhir, sebenarnya yang mau Ibu fokuskan itu di mana? Kaitannya dengan metode yang digunakan ya Bu ya, fenomenologi kan, penelitian kedua. Ya. Artinya Ibu tahu dulu di perbedaan antara religius dan spiritual, lalu kemudian teori yang ditemukan, konsep yang ditemukan sebenarnya fokusnya di mana? Di religiusnya atau spiritual? Baik, terima kasih Bu. Saya fokusnya itu pada religius karena terutama Islamic religius, jadi lebih ke Islamnya, karena dari berangkat awal ketika saya membuat guide interviewnya itu fokusnya memang langsung Islamic teaching yang saya tanyakan. Apa nilai-nilai Islam yang selama ini membuat Anda bangkit dari keterpurukan gitu? Apa yang membuat, saya nggak langsung keterpurukan, tapi apa yang membuat Anda bangkit dari kondisi ketika mengetahui anak terdiagnosa sebagai anak neurodevelopmental seperti ini. Nah itu sehingga di sini Islamic teachingnya itu yang menjadi fokus. Jadi bagaimana mereka itu menyerap ajaran Islam, kemudian bagaimana mereka itu mengekspresikan sehingga sampai menjadi di dalam skema kognisi mereka untuk dijadikannya sebagai pedoman seperti itu. Sedangkan untuk spiritualnya, yang karena yang selama ini saya pahami yang spiritualitas itu tidak harus mereka-mereka yang lebih fokus pada spiritualitas itu fokusnya pada kekuatan alam, jadi tidak harus Tuhan bagi mereka itu, tapi bisa juga alam. Jadi ada yang disebut dengan ultimate divine. Divine di sini itu tidak harus selalu Tuhan begitu, tapi alam semesta seperti itu. Jadi tetap orang-orang yang mengakui tentang spiritualitas itu tetap mengakui ada sebuah kekuatan besar di luar dirinya. Tapi kekuatan besar itu adalah tidak selalu Tuhan. Tapi kalau dalam konteks ini, saya langsung memang menanyakan ajaran Islam, sehingga kalau sudah ajaran Islam berarti sudah terikat dengan nilai-nilai yang selama ini dipelajari sepanjang hidupnya, nilai-nilai Islam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini ada penelitian menarik yang dari Pak dan kawan-kawan ya, mengenai our understanding of religion and spirituality. Jadi religion memang kaitannya pada ritual ibadah yang dilakukan. Lalu kemudian ternyata tidak berhenti hanya di sini, tetapi kemudian pengalaman yang muncul dari pelaksanaan ritual-ritual tersebut begitu. Nah, kenapa kemudian Ibu memilah yang seperti tadi? Sebenarnya kan kita bisa kemudian mengintegrasikan, kalau tadi Pak Ibu sudah menjelaskan tentang integrasi interkoneksi, bahwa setelah kita melakukan ritual-ritual agama, sholat, mengaji, bahkan ada yang melakukan ruqyah dan sebagainya, tapi sebenarnya di jawaban-jawaban responden ini muncul juga pengalaman spiritual begitu. Bagaimana menurut Ibu? Iya, baik. Memang itu ini muncul, memang saya meneliti mengenai inner resource tentang bagaimana caregiver, Muslim caregiver itu menjalankan ritual ibadah
tentang ajaran Islam seperti itu. Terus kemudian ketika Islam memang ditemukan inner resource-nya, antara lain balancing self itu yang salah satu temuannya. Saya kok lupa ya, tapi bisa dibaca di jurnal saya yang sudah di Scopus, itu mengenai memang inner resource ini. Inner resource ketika menjalankan ibadah Islam seperti itu. Untuk di riset ini, karena saya fokusnya itu adalah saya fokuskan memang pada resiliensi keluarga, sehingga saya memang ya begitu deh, mungkin kalau masih agak bulat sumur itu yang memang masih ada gitu. Jadi saya masih ini banget kayak mengenai gini aja, mungkin di temuan kedua aja itu saya masih terikat banget dengan dalam resiliensi keluarga itu kan yang khas satu mesti ada family vulnerability, sehingga saya tanyakan mengenai stres apa saja yang muncul. Memang itu ragam stresnya yang nanti membedakan dengan konteks yang berbeda. Terus kemudian yang berikutnya itu dalam family resilience itu mesti ada ini deh, ada proses begitu. Kemudian ada outcomes gitu. Jadi saya juga ketika montrol tema apa ya dia? Memilah-milah tema mungkin ya. Ya. Mengklasifikasi tema-tema itu juga ya begitu, menempatkannya itu sesuai dengan yang masih konsep dengan resiliensi keluarga itu gitu. Jadi seperti itu deh ininya. Mungkin ini sebuah saran dari Bu Erika, nanti saya perhatikan. Karena menurut saya jadi bagus gitu Bu. Karena memang kalau kita telusuri artikel jurnal yang internasional ya, itu memang di barat melihat perbedaan. Tapi justru kalau menurut saya dari riset ini yang menggunakan, ini kan studi 1, studi 2, ini luar biasa kan ya. Artinya kesinambungan, dinamika pada saat kita menggambarkan religiusitas, tetapi tidak berhenti hanya di ritual, tapi juga ada pemaknaan yang dimana kalau spiritual itu kan pasti akan menggali meaningnya, experience-nya. Nah itu dimunculkan, jadi bukan sesuatu yang kemudian terpilah. Lalu kemudian yang menarik bahwa sebenarnya di Islam itu kan banyak pemikiran-pemikiran Islam klasik yang secara filsafat itu bisa dimanfaatkan selain Al-Quran dan hadis Bu ya. Ada Al-Ghazali, lalu kemudian ada Al-Farabi, Ibnu Khaldun dan sebagainya, terutama Al-Ghazali dan Al-Farabi. Itu sebenarnya bisa itu digali untuk kemudian diangkat, dan kita mencoba kita kan scholar ini ya, berusaha mengempirikan itu. Menurut saya leluasa lah kita, tidak hanya berhenti di teks Al-Quran dan hadis, tapi pemikiran-pemikiran Islam, filsuf Islam itu menurut saya sangat luar biasa. Karena ini ada unsur tasawufnya, sufinya. Tadi ketika Ibu cerita mengenai tidak semua orang tua itu punya resilient, punya kemampuan diberikan putra putri dan gangguan neurodevelopmental. Ya kan, itu suatu takdir dan mereka ada proses pengalaman yang luar biasa. Nah menurut saya kan itu bisa juga dianalisis, ini diperkaya dari para filsuf-filsuf Islam yang banyak mengulas mengenai tasawuf itu, menurut saya. Lalu yang berikutnya terakhir Bu, ini kan di halaman 42 ada resiliensi keluarga ya. Nah ini sudah ke bulan sumur berarti ini. Ini ada pandangan tentang yang kontemporer dan tradisional. Kalau saya tanyakan riset Ibu ini, ya kita katakan bahwa S3 itu kan sudah menghasilkan suatu konstruk sebenarnya ya, konsep. Ibu ini ada di posisi mana? Yang kontemporer atau tradisional terkait resiliensi keluarga? Apa ya? Baik, kontemporer kali ya. Kenapa kontemporer? Saya lebih begini deh, mungkin saya menjelaskannya. Saya nggak tahu apa ini kontemporer atau tradisional. Tadi tulis soalnya di sini. Baik, yang jelas kalau menjawab mengenai apa sebuah potongan lah yang mungkin selama ini ada yang hilang gitu, itu saya ada di dalam salah satu potongan itu. Jadi temuan ini adalah untuk melengkapi, setidaknya masih spesifik pada Muslim dengan anak gangguan neurodevelopmental seperti itu. Untuk jadi di situ saya lebih posisinya adalah lebih pada melengkapi konstruk yang baru begitu untuk kebutuhan yang boleh dibilang praktis begitu. Tapi untuk pengembangan teori masih membutuhkan pengujian lebih lanjut mungkin dengan kuantitatif.
karena kan ini sebenarnya penekanannya pada relasi ya. Ibu kan menekanannya pada relasi keluarga satu sama lain yang saling menguatkan begitu kan, dan kontemporer perspektif kontemporer menekankan pada relasi yang menguatkan satu sama lain. Baik, terima kasih Bu Vesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.